Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala ni'amih. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Ahad pagi bisa terangkum ya, semoga Allah berkahi. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah berikan banyak sekali kenikmatan, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan taufiknya, sehingga kita digerakkan hati kita untuk majelis ilmu, majelis zikir. Kalaulah bukan karena Allah, niscaya hati kita belum atau bahkan tidak diberikan kesempatan untuk bisa menikmati teladan ini. Kalau anak-anak sekolah itu biasanya mereka menikmati masa muda mereka ketika sekolah, karena mengikuti tapi ketika kita sudah, mohon maaf, sudah sepuh atau sudah mulai sadar, jadi menikmati akad pagi itu sama seperti enaknya sekolah tadi. Kepanggil kali tetanggi, bertemu dengan tetangga, bertemu dengan teman, bersama-sama menimba ilmu. Kalau di luar kan kebanyakan ilmu umum, akan tetapi ketika kita berada di masjid zikir mengingat Allah, maka memang masjid zikir ini adalah sarana untuk mencari ridho Allah. Sekarang ini kan ada malaikat yang sedang menaungi orang yang telah berdiri baku. Maka panjenengan itu adalah mustajabah, mustajabah, ya. Karena Allah tidak memberikan langsung keinginan seorang, karena menginginkan hamba tersebut berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tapi juga ada yang langsung dikasih, yang tidak dikasih nanti diganti juga ada. Dan doa yang tidak terkabul di dunia, maka Allah akan memberikannya ketika di surga. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul. Tidak ada rasul dan nabi setelahnya, dan ialah pemimpin para nabi yang kelak untuk umat Muhammad akan diberikan, yaitu asy-syafa'ah ummah, syafaat besar di masyarakat. Maka semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Coba hadirin rahimanillah taala, ketika kita menilik kembali bulan-bulan yang lalu, setelah kita mengetahui bagaimana kondisi seorang hamba Allah di alam barzakh, yang mana ketika kita meninggal kita akan bertemu dengan malaikat munkar nakir. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang bagaimana fisik dari munkar dan
takir yang memiliki warna hitam dan hitam dan apa Pak Bu? Masih ingat boten ini? Oke, hitam dan biru. Ya. Hitam tubuhnya, biru matanya. Nah, itu. Terus pun bayangin Pak Bu, dipot siap. Pakai pahala saya kata jadi memang ada beberapa cara agar kita terhindar dari fitnah kubur, agar dimudahkan untuk apa? Untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Karena yang dominan pertanyaannya itu kan 3. Ketika ditanya man rabbuk kan gitu, siapa Tuhanmu? Jawabnya apa Pak Bu? Allah. Kemudian kita akan ditanya apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad SAW. Dan ini ya memang mudah dihafal. Ya, tapi nak jenengan ngapunten kepanggih kalih tiyang Majnun. Majnun itu apa Pak Bu? Gila. Okay. Tiangnya gede, bajunya napa compang sampai terus dekati panjenengan. Kita kan pripun Pak Bu? Niku wae persen sugih nggih, masih hidup. Bagaimana dengan malaikat? 2 malaikat bawa senjata semuanya, ya. Dikatakan itu adalah ya senjata yang nanti apabila dipukulkan ke sebuah gunung itu langsung hancur lebur Pak. Apa bukan ngeri-ngeri sesak gitu tadi. Tapi akan menjadi tentram bagi orang-orang yang digendaki oleh Allah. Sinten yang terbiasa untuk menyebut menyebut apa? Allah. Berarti apa? Jadi Allah. Panatan. Di setiap saat dia selalu terbiasa untuk menyebut Allah Akbar. Jenengan tengah mandi bismillahirrahmanirrahim. Jenengan mau pakai baju bismillahirrahmanirrahim. Jenengan ada acara bismillahirrahmanirrahim. Badai dahar bismillahirrahmanirrahim. Mau nonton TV apa Pak? Ustaz? Booming. Bismillah. Nah, nonton saya kan apa? Jenengan kenapa naik motor ajeng teng sabin atau mau teng toko atau mau mengantar anak ucapkan bismillah terlebih dahulu Pak Bu. Karena apa? Ulama kemudian dibalik dari juga bihi bismillah bahwa abtar di hadis yang baik apa? Barang siapa yang memulai sesuatu tidak diiringi dengan menyebut nama Allah, maka ia terputus. Kemudian ada syawahid, ada penguat yang lain. Karena ini awalnya hadis dhaif. Kemudian ada syawahid di hadis yang lain itu bahwa aktok. Nah, artinya terputus. Apa yang terputus? Ya, yaitu barokahnya aku, keberkahannya. Ya. Jadi kalau kita itu apa-apa pakai basmalah untuk kebaikan, untuk suatu yang mubah awalnya Pak Bu. Mubah ini apa? Yang diperbolehkan. Hukumnya mubah awalnya Pak Bu. Tapi kalau kita diselingi dengan bismillah, akhirnya itu pahala Pak. Maka umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat yang unik. Umat yang unik, pahalanya juga unik. Ketika Nabi dibangkitkan di mahsyar dengan tubuh yang unik juga. Unik pripun? Jadi umat Muhammad itu ketika kita mengamalkan sunnah Rasulullah itu dikali lipatkan 50. Ada sebab bertanya ya Rasulullah 50 kali lipat itu dibanding siapa? Dibanding kalian. Karena pada waktu itu mereka tidak bertemu dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku.
dengan sholat rawatib atau maos Al-Quran. Sunah bukan? Sunah. Pahala itu apa? Dikalikan 50. Subhanallah. Oke. Maka umat Nabi Muhammad itu dikatakan unik, pertama dihisab, pertama yang minum haud atau telaga Rasulullah, pertama senyebrang sirat, pertama sing ditimbang, pertama masuk swarga. Nggih. Mumpun sekere dhewe kapan mate sengantri. Nggih. Nek diomongi kowe ya lapenan ya kowe. Tak karena apa? Keunikan. Nggih, bukan unik, tapi apa keunikan. Karena apa? Besok itu umat Nabi Muhammad itu beda sendiri. Kenapa? Diiringi tubuhnya dengan apa? Cahaya umat Nabi Muhammad. Karena apa? Wudu. Berarti kalau orang wudu berarti suka apa? Sholat. Nih Pak. Jadi nak panjenengan menginginkan cahaya itu, maka sholatlah yang teratur. Salah yang teratur. Jangan sampai bolong Pak Bu. Saya setuju. Saya selalu menekankan ke santri kami untuk melakukan sholat, karena pernah kami tanya Pak Bu. Saya survei santri-santri. Jujur anak sekalian, ini kelas 3 MTS. Selama di pondok, siapa yang masih bolong ketika di rumah? Lah kalau perhatian dia Pak Bu, ternyata kata terus bolong, kaget loh kan? Padahal mau pondok Pak Bu, tapi saya kata yang enggak bolong, masya Allah. Kita masalahnya kenapa Pak Bu? Ternyata ketika di rumah si anak tidak pernah diajak oleh orang tuanya Pak Bu. Dan apa? Anak dibiarkan apa? Sendiri. Kasus pondok, terus percaya lagi. Apunten Pak Bu. Yang kita ajarin itu bukan benda mati, tapi benda hidup yang memiliki hati. Okay. Ketika zaman Rasulullah saja ada Nabi loh. Wonten yang awalnya Islam kemudian jadi musuh Nabi, wonten tak Bu? Wonten sinten? Orang-orang munafik pada waktu itu. Dan jumlahnya tidak sedikit Pak, bukan luar biasa. Jadi pengawasan ya itu perlu sebagai orang tua. Apalagi ada hadis ketika anak sudah berumur 10 tahun kok tidak mau sholat, disuruh dipukul. Tapi yang kita perlu tanya, berarti tidak bekas, entah disontek. Jadi anak di kiwir-kiwir nonton itu Pak Bu, nanti jarang mulai aku. Jadi memang ada tarbiyahnya, disuruh untuk sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi tarbiyah akhirat itu penting. 24 jam. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan dari bangun tidur ya ke bangun tidur lagi Pak Bu. Mengajarkan itu. Ampun bangun tidur lagi, bangun tidur lagi 14. Orang anakku, masya Allah. Jadi dari bangun tidur ke bangun tidur lagi, Rasulullah sudah mengajarkan apapun yang menyebabkan seseorang itu masuk surga itu sudah disampaikan sepenuhnya dengan sempurna. Juga yang apapun menyebabkan seseorang itu masuk neraka, Rasulullah sudah menyampaikan semuanya. Jadi tidak ada yang disembunyikan lagi. Cuma kita untuk menempuh pengetahuan itu, maka kita perlu pelajari perlu ngaji kan ini. Jadi ini adalah suatu majelis zikir ya, di taman-taman surga. Besok itu ngeten ini Pak Bu. Jadi orang-orang yang di surga pernah suatu saat Rasulullah SAW
itu melihat para sahabat itu lagi ngobrol-ngobrol, muter-muter itu, lagi ngobrol-ngobrol enak banget teman-teman. Ya. Kemudian ditanya, apa yang kalian bicarakan? Ya Rasulullah, kami berbicara mengenang masa-masa kami jahiliyah. Bagaimana kami begitu terlena sehingga kami mendapat hidayah dengan Islam. Ya, lalu Rasulullah mengatakan, ya, kalau kalian di surga juga seperti ini. Ya, artinya apa? Bijak itu kempal. Kita berharap kepada Allah semoga besok kita dipertemukan surga di Kude. Amin. Karena harapan tinggi itu. Karena kita menginginkan surga dengan ridho Allah. Ya. Jadi kita mendapatkan namanya ridho Allah dengan menempuh sebab aku. Aku minta ridho Allah tapi aku pernah ngaji, ya buat sakit. Jadi ada iming-imingan dari Allah. Kata Sabu ila maghfirah min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Berlomba-lombalah untuk memohon ampunan dan jannah Allah. Belum ayat. Yang mana luasnya langit dan bumi lah. Maka itu aku. Terus kadang-kadang ada yang mengatakan jangan minta surga, carilah ridho Allah. Ya cara ridho Allah itu berbuat aku. Kan? Jadi dengan menempuh sebab, ya, Allah sudah menyampaikan sabiqu ila maghfiratin rabbikum. Ya bersegeralah, ya berlomba-lomba sabiqu. Sabiqu itu lomba Pak. Tanya-tanya jenenge sedang lomba Pak. Saya ikut. Jadi antara jarak surga, ya, antara derajat satu ke derajat yang lain, ya, di beberapa riwayat itu berbeda-beda. Tapi saya pernah menemukan hadis tentang jarak derajat satu ke derajat yang lain itu 500 tahun perjalanan Pak. Subhanallah. Ya, dengan misalkan kalau kemarin kita mengajarkan tentang pentingnya sholawat. Sholawat itu kalau kita sholawat sekali maka Allah balas kita Pak 10 kali. Terus gitu. Ternyata di dalam hadis yang lain, konten Pak, Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali. Kemudian apa? Menggugurkan dosanya 10 kali. Saat ini Pak Bu, jenengan sedinten mau sholawat pinten? Paling tahiyat. Nah, kan selawat Ibrahimiyah ini kan ya, salawat. Tapi setelah itu Pak Bu, jenengan tesih selawat boten lagi nyantai nonton Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Betul itu. Biar apa? Biar kita itu dikenal oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika kita sholat aku, sholat itu disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW. Bukan langsung Rasulullah mirang boten, tapi disampaikan ada malaikat khusus yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan ini memang khususan Nabi. Luar biasa Pak. Nah ini jemaah Allah, pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tarbiyah kepada anak-anak kita, generasi kita, saudara kita, keluarga kita tentang pentingnya tolabul ilmi. Miris nanti kita kan sudah di akhir zaman Pak, sudah di akhir zaman, tapi bukan sadar kalau kita itu di akhir zaman seolah kita itu hidup selamanya. Padahal kalau Rasulullah dan para sahabat itu ketika beramal itu seolah besok itu akan meninggal. Maka mereka itu maksud apa? Tapi kalau sekarang seolah kita hidup selamanya. Aku kan disuruh umurku
Pak ngoten nggih Pak Bu. Tapi ketika kita sudah sepuh baru sadar, aku ya umurku wis nikah. Nah, konsep nikah itu menurut ilmu cocokologi ya, kebiasaannya mayoritas umatnya Nabi Muhammad antara 60-70. Selain itu bonus Pak Bu, Masya Allah. Kalau bonus itu Pak Bu di atas usia Nabi Muhammad kan 63 ini, kalau dia beramal akan dilipat gandakan. Tapi kalau dia bermaksiat juga dilipat gandakan Pak Bu. Nah, nengi zaman enom akeh zaman sepuh niku benten. Misalnya nak zaman tesih 6 dosane 50 misalkan. Nak pun sepuh dados akademi. Tapi nek amal nggih ngoten. Amal saya nggih. Jadi kita memang berada di era yang berbeda, masa yang berbeda, tapi kita dikatakan umat terbaik. Ya Rasulullah bukan Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah umat terbaik. Kuntum khayra ummah. Kamu itu umat terbaik yang mau ta'muruna bil ma'ruf, yang suka dengan apa? Nguri-nguri al-ma'ruf. Napa Pak Bu? Al-ma'ruf kebaikan, suka ngajak kebaikan. Loh gitu Pak. Syaratnya umat terbaik itu apa? Suka ngajak kebaikan. Ayo sholat, ayo ngaji, ayo sedekah, ayo rewang tetanggi. Luar biasa. Jadi kalau umat terdahulu ya berbeda dengan umat sekarang. Kalau umat terdahulu mungkin ada sebagian yang ada untung rugi buat piro. Tapi kalau umat sekarang Pak Bu, umatnya Nabi Muhammad ya suka ngajak kebaikan. Yang kedua apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu suka apa? Melarang untuk berbuat jelek. Mbok aja ngoten, ampun ngoten, aja ngono. Nggih. Itu. Jadi tidak cuek. Maka dikatakan keluarga terbaik dari kita adalah yang senang ngajak kebaikan, kemudian nek enten sing mboten sae langsung ditegur. Niku yang paling baik keluarga. Amarga napa? Ketika ada kemungkaran di dalam keluarga Pak Bu, kemudian tidak cemburu ketika ada kemungkaran itu, tidak tergerak untuk napa? Amar ma'ruf nahi munkar, maka kepala keluarga khususnya akan menjadi dayus Pak Bu. Akan menjadi dayus. Apa itu dayus? Rasulullah SAW mengabarkan apa itu dayus, yaitu kepala keluarga apabila tidak menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, ketika ada kemungkaran di dalam keluarga tersebut, maka ia tidak akan mencium baunya surga. Beberapa nah anak-anak sama Pak Bu, buat nak jam 9, jam 9, jam 12 malam Pak Bu, kadang saya keluyuran. Nah zaman kulo lewat jenengan ke sami mungkin. Zaman kita dulu, zaman kulo namanya mau keluar malam itu ngeri rasanya itu. Tapi anak-anak zaman sekarang ya Allah Pak Bu, angkringan, kembar met. Niku tiang
anak-anak muda itu kata sangat apa kalian malam nih minggu waktu akad luar biasa itu. Bahkan kalau ngadu motor gede wah ya geng motornya dulu kamu. Jadi kita itu di zaman yang luar biasa. Bapak ibu keren. Kami ingin menyampaikan untuk saat ini yaitu tentang Yaumul Mizan. Nama Bu? Yaumul Mizan. Kalau kemarin kan kita membahas masalah di masa pertama-tama ada syafaat ummah kemarin. Ya, syafaat ummah itu syafaat besar yang mana nanti Nabi Muhammad ya ada doa yang dulu. Jadi setiap Nabi itu punya doa yang mustajab Bu. Tapi ya salah satu doa yang mustajab itu ditahan, tidak disampaikan ketika beliau hidup di dunia, tapi diganti di akhirat yaitu di mahsyar, yaitu apa? Syafaat. Ya. Maka ini khusus Bu. Maka karena syafaat inilah kita menjadi orang yang pertama nanti akan dimulai kisah setelah begitu lama. Okay. Kemarin kita menyampaikan 7 naungan karena matahari itu sangat dekat. Berapa jaraknya Pak Bu kemarin? 1 mil. Aku 1 jengkal loh ya. Masaknya nggak ada. Oke. Masaknya nggak ada. Masaknya sejujur. Oke. Karena 1 mil kurang lebih ya kurang lebih 1,5 kilo. Karena kalau hitungan mil bagi pelaut sama yang di darat itu ternyata beda Pak. Ya. Tapi kalau hitungan darat itu kurang lebih 1.600 kilo. Ya, maka dikatakan kurang lebih 1,5 meter. Ya, 1 mil. Maka manusia tidak ada yang tingginya segitu Pak. Bahadam aja cuma 6 hasta. Ini kurang lebih tingkat 6 motor itu. Oke, nah yang gedung ya tingkat 6 bisa lebih. Maka kita besok Pak Bu mugi-mugi masuk swarga terus dure kayak Mbak Adam. Nggih. Dhuwur ngono nggih. Toh ganteng Pak Bu. Bahkan itu hawa itu guys cantik. Maka jangan disamakan dengan teori Darwin Pak Bu. Menungso kok sosok ketek ya itu kebangetan. Wong ganteng kita umat penduduk swarga ya keturunan ketek aduh ya. Jadi kalau napa IPS itu sejarah itu dikenalkan dengan manusia purba ya Homo sapien Pegasus erectus itu siapa ya Pegasus erectus itu kemudian mau juga tesis soesis bukan eksis ya maka dikatakan itu kan lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Ngapunten itu bukan dari Bani Adam. Karena kalau diturunkan dengan silsilah para nabi, kan bagi keturunan bibi ngoten lho Pak Bu. Niku belum nyampe 10.000 tahun Pak Bu. Belum nyampe. Ya. Lalu bagaimana umat terdahulu? Ya maka dulu memang ada penghuni selain dari Bani Adam. Karena ketika Allah mengkalimkan ini ja'in fi ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi ketika Allah Ta'ala menyampaikan ingin menjadikan manusia sebagai khalifah yaitu Nabi Adam ya malaikat kemudian bertanya ya Allah apakah engkau ingin menciptakan sesuatu yang suka menumpahkan darah artinya apa Pak Bu sebelumnya sudah ada makhluk yang suka berbuat kerusakan boh niku dinosaurus ya orang urus apa kayak
Karena itu coba dulu. Kemudian ada jin, bangsa jin yang menguasai bumi. Maka bumi itu adalah makhluk Allah, tempat yang spesial walaupun kecil di alam semesta, tapi bumi itu menjadi rebutan. Bahkan iblis, Pak Bu, nama iblis asli siapa Pak Bu? Azazil. Oke, nama asli iblis ya itu Azazil. Itu dulunya makhluk Allah yang sangat taat, dikirnya wah barang malaikat Pak Bu. Terus dibandingkan kalian manusia tadi kalah Pak Bu. Karena hidupnya sudah ribuan tahun. Ya. Bahkan dikatakan sudah jutaan tahun. Karena diciptakan malaikat itu setelah api. Subhanallah. Ya. Lalu setelah itu iblis bisa masuk surga dengan izin Allah, tapi setelah menikmati nikmat yang luar biasa surga malah sombong. Dan juga bumi itu adalah tempat para jin. Yang dulu memang di sana ditempatkan jin, tapi suka berbuat kerusakan sehingga Azazil sendiri itu memerangi bangsanya sendiri. Saking taatnya kepada Allah, luar biasa takut. Coba hadirin rahimahullah. Kemudian ketika di mizan ada kalimat yang sangat berat pahalanya kamu. Kami sampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan tapi berat dalam timbangan pada hari kiamat dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi dan subhanallah azim. Pak Bu, ini penting ini. Karena apa? Kita itu kalau masuk bioskop itu perlu apa Pak Bu? Karcis. Apa dari karcis? Tapi karcis itu entong jadi air buatan. Ini Pak. Maka kalau kita mengibaratkan itu, maka subhanallah bihamdihi. Ingat betul kan? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Kita detik Pak. Tapi menurut hadis ini itu timbangannya itu sangat berat Pak Bu. Dan dicintai oleh Ar-Rahman Pak Bu. Kalau kita itu sebanyak pahala apapun, sepenting itu yang penting itu adalah satu, diampuni oleh Allah, dua, dicintai oleh Allah. Walaupun berdosa sekalipun. Maka kita sampaikan kepada orang-orang yang pernah berbuat maksiat, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Karena kalau kita itu sedang dalam gelimat dosa, maka ingatlah sifat rahmannya Allah, rahimnya Allah. Tapi ketika kita akan berbuat maksiat, maka takutlah dengan azab Allah. Syadidul iqab. Allah itu syadidul iqab. Syadid itu keras. Ya. Iqab itu menghukum. Ya. Jadi kalau kita itu maksiat, mengingat apa? Nanti disiksa sama Allah. Akhirnya kita kayak jadi maksiat. Tapi ketika sudah bermaksiat, maka selalu ingatlah bahwasanya Allah Ghafurur Rahim. Ya. Jadi umat Islam, ya maksudnya kita, Allah senantiasa, dan hadis Allah senantiasa akan mengampuni hambanya yang mohon ampunan sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya dari barat. Jadi masih ada ampunan. Maka kalau kemarin kita sampaikan tentang bagaimana istighfar
itu dijauhkan dari api neraka pinten tahun Pak? 70 tahun. Maka Rasulullah SAW itu beliau kalau istighfar itu 100 kali Pak. Itu yang masuk loh. Yang masuk saja kenapa? 100 kali. Nah, nah kita berikut. Kalau satu istighfar astagfirullahaladzim, ya, astagfirullah itu akan dijauhkan dari 70 tahun, ya tidak nanti 70 tahun dari api neraka. Nak ping 100 pinten berarti 70 ping 100 pinten 7.000. Nak 7.000 nak setunggal dinten teng akhirat niku pinten satu harinya di akhirat itu berapa tahun Pak? 1000 tahun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti selamat pinter dinten Pak. Nah, istighfar ping 7 hari gor 1000 Pak selamat ya. Lah nek dhewe niku dihukum setahun. Jadi nak hitung-hitungan matematika, aku matematika barangnya. Padahal aku mau sampai matematika Pak Muhammad. Kulo nggih mau Pak. Tapi karena ini demi kebaikan semua, kan kita tadi istighfar satu kali itu Pak 70 tahun terhindar dari neraka. Tapi kurang betul atau ini hadis tentang di akhirat atau di dunia ini. Kalau hitungan ini hitungan akhirat, nak 70 ping 100 kan 7.000 tahun. Ngoten nggih? Nak 7.000 tahun dibandingin kali neraka kan cuma 7 hari ngoten lho. Kita kan dulu dibagi 1000 ngoten lho. 1000 tahun kan tinggal 7 hari. Maka kalau kita pengen selamatkan ngoten iki, mungkin pernah melakukan dosa besar di masa lalu Pak Bu. Biar kita itu diampuni oleh Allah. Ampun mendak, jangan putus jenengan istighfar lebih dari 100 kali Pak. Kan kita betul toh kita itu pernah ngamati apa ya dulu ya? Mungkin pernah beramal dosa besar. Mungkin kita pernah menyakiti orang lain. Mungkin kita pernah durhaka kepada Allah di masa-masa lalu kita. Maka cara selamat satu-satunya adalah diperbanyak istighfar. Mumpung dengan hadis tadi. Kemudian ditambah Pak Bu setelah istighfar tadi sholawat Pak. Satu sholawat tadi kan diselamatkan Allah. Kan ditambah Pak. Oh nopo diangkat derajatnya 10. Berarti lebih dekat kepada Allah. Kemudian diampuni dengan 10 dosa. Merah jangan. Jadikan ini andalan Pak, amal-amal jenengan. Saya itu. Sebenarnya ada satu lagi Pak, kalimat yang berat dari yang kita bui Pak. Napa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu apa kalimat tahlil Pak? La ilaha illallah. Itu. Jadi ada seorang yang banyak dosanya, tapi karena memiliki ini la ilaha illallah ternyata apa? Sedosane Pak jumlah ngoten lho. Niku terangkat. Nah ini ada hadisnya. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah akan membebaskan seseorang dari imanku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, di mana ketika itu dibentangkan 99 gulungan catatan dosa miliknya. Pasangan sama Pak Bu, gulungan. Berarti dosanya apa? Iya kan? Dicatat kabeh. Setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang. Wah, adalah setunggal panik pencung boten ketok. Saking katanya Pak Bu. Dosa
pinter tak jam terus gitu. Kemudian Allah berfirman, apakah ada yang kau ingkari dari semua catatan ini? Apakah para malaikat pencatat amal telah menganiayamu? Dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Allah bertanya, apakah engkau memiliki udzur atau alasan? Dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Aku nikah kan? Nak dosa. Allah berfirman, bahkan sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan sungguh pada hari ini engkau tidak akan dianiaya sedikit pun. Padahal cuma kebaikannya cuma satu, Pak. Kemudian dikeluarkanlah sebuah kartu di toko, kartu, Pak, yang di dalamnya terdapat kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu Allah berfirman, hadirkan timbanganmu. Dia berkata, wahai Rabbku, apakah artinya kartu ini dibandingkan seluruh gunungan dosa itu 99 lagi, Pak? Allah berfirman, sungguh kamu tidak akan dianiaya. Kemudian diletakkanlah gunungan-gunungan tersebut pada satu daun timbangan, dan kartu itu pada daun timbangan yang lain. Jadi mizan itu bentuknya kan neraca, Pak. Timbangan itu bukan timbangan anu ya, berapa kiloan, betul. Maka gulungan-gulungan dosa tersebut terangkat dan kartu la ilaha illallah lebih berat. Demikianlah tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim, dan Sahih, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dengan diperbanyak kalimat la ilaha illallah. Ya, ini berat banget. Jadi la ilaha illallah atau la ilaha illallah saja, tapi ini lamanya panjang ya, Bu. Aku pendek, aku cedek. La ilaha illallah. Amar di kalau lamanya pendek, la ilaha illallah, la ilaha illallah kecepatan. Lamanya itu dados lanafia. La tauhid apa tadi? La tauhid itu adalah artinya sungguh. Kalau la panjang artinya tidak. Nafiyah namanya, la nafiyah. Kalau la pendek, ketika digabung la ilaha illallah artinya sungguh ada Tuhan selain Allah. Tentu sangat saya. Tak bahaya lah, dengan kecepatan nomor pas atakiyah, ini biasanya ngebut, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayo, kita nih. Tak biasa ya, agak ini kecepatan. Atahiyat kan gitu kan, atahiyat dari dasar riwayat assalamualaikum nabi wa barakatuh assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh asyhadu an la ilaha illallah. Bablas. Jadi ketika sudah menuju asyhadu an la ilaha illallah dengan direm, ampun kecepatan pas kata-kata asyhadu an la ilaha illallah itu jangan rem, dipanjangin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pas atahiyat itu penting. Jadi untuk di mizan, kita banyak-banyak subhanallah wa bihamdi, subhanallah bil azim. Yang kedua apa? La ilaha illallah. Matan yang bisa kami sampaikan untuk selanjutnya, moga ingkang dari tanggal silakan. Wonten mungkin Bapak atau Ibu ingkang badhe takon babagan Pak Izan kembali akhir, silakan monggo. Tak wonten alhamdulillah berat sambut paham seperti nah wonten benjang pokoknya kula mriki tak murojaah terus. Nggih ngapunten nggih. Dados parkirnya 10 menit atau 15 menit biasanya mesti kula maklumi. Karena apa? Kata-kata malah gabras.
pindah mawon ke Mekah 13 tahun. Rahmatan terus kita akan terus belajar dan menurut saat. Oke, teman-teman, demikian bisa kami sampaikan untuk pengajian ahad pagi pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan itu dari Pulau Piyambak, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Ta'ala. Kafir menegami berfikum wajah khairan bilahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.